Shalom Aleichem, damai sejahtera. Gelar untuk Yeshua HaMashiach. Jadi saudara-saudara umat Nasrani, Kristen dan Katolik dimanapun berada saat ini, bukan hanya Bapak Yahweh saja yang punya gelar, tetapi Yeshua HaMashiach juga itu punya gelar. Dan gelar untuk Yeshua HaMashiach adalah Mesias, More atau Guru Torah, dan Yahshua. Jadi Yahshua itu gelar untuk Yeshua HaMashiach. Itulah gelar untuk Yeshua HaMashiach, Sang Juru Selamat manusia bagi yang percaya padanya. Dan sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Perbedaan tempat kelahiran Isa dan Yeshua. Saudara-saudara, tempat kelahiran Isa dan Yeshua itu berbeda. Kalau di Islam, Isa lahir di bawah pohon kurma. Dapat dibaca di dalam Quran surat 19 Maryam ayat 23. Dan Isa itu dilahirkan oleh perawan Maryam, anaknya Imron, saudaranya Harun. Dapat dibaca di Quran surat 66 At-Tamrin ayat 12. Sedangkan saudara-saudara, Yeshua HaMashiach itu lahir di Migdal Eder, kandang domba. Dapat kita baca di Lukas 2 ayat 7. Dan Yeshua HaMashiach itu lahir oleh perawan Maria, anaknya Eli. Dapat kita baca di Lukas 3 ayat 23. Itulah perbedaan tempat kelahiran Isa dan Yeshua. Sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Yeshua HaMashiach, penyambung lidah Elohim. Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, Yeshua HaMashiach itu penyambung lidah Elohim atau penyambung lidah Tuhan. Jadi saudara-saudara, karena Yeshua HaMashiach itu penyambung lidah Elohim atau penyambung lidah Tuhan, jadi Yeshua juga itu disebut dengan Nabi, saudara-saudara, karena penyambung lidah Elohim. Dan saudara-saudara, di kitab suci kita dapat kita baca bahwa Yeshua itu penyambung lidah Tuhan atau Elohim. Dapat kita baca di Yohanan 15 ayat 5 dan Lukas 4 ayat 43. Dan saudara-saudara, masih banyak lagi ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yeshua HaMashiach itu penyambung lidah Elohim atau penyambung lidah Tuhan. Dan sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati kita semua dimanapun kita berada. Sekian. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Cara melawan iblis atau setan. Saudara-saudara, cara melawan iblis atau setan itu adalah kita tidak boleh takut sama iblis atau setan, saudara-saudara. Kita harus berani melawan setan atau iblis tersebut. Karena kalau kita takut sama setan atau iblis, maka setan itu atau iblis itu tidak akan menjauh daripada kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, supaya setan itu jauh dari kita adalah kita harus mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita harus mempunyai hubungan baik dengan Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach. Karena kalau hubungan kita tidak baik dengan Tuhan kita Bapa Yahweh dan tidak percaya pada Yeshua HaMashiach, maka setan atau iblis itu tidak akan bisa menjauh daripada kita. Itulah dua tips supaya Anda bisa melawan iblis atau setan. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati. Sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Bunyi 1 Petrus 5, 8 dan 9. Bunyi 1 Petrus 5, 8 dan 9 berbunyi, sadar dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, supaya setan gemetar dan takut pada Anda. Milikilah iman yang teguh. Itulah saudara-saudara 1 Petrus 5, 8 dan 9. Dan saudara-saudara harus miliki iman yang teguh. Dan saudara-saudara, iman sebesar biji sesawi saja bisa membuat setan takut dan gemetar. Sekian saudara-saudara, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Berhala menurut versi Islam. Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, berhala menurut versi Islam atau kepercayaan Islam adalah
apapun yang disembah selain Allah itu namanya berhala. Itulah berhala menurut versi Islam, saudara-saudara. Jadi kalau selain Allah itu, selain nama Allah itu, semuanya itu nama-nama yang lain itu adalah berhala, saudara-saudara, menurut versi Islam, menurut Al-Quran. Lain lagi dengan versi Nasrani, Kristen, dan Katolik. Kalau menurut versi Nasrani, Kristen, dan Katolik, apapun yang disembah selain Yahweh adalah berhala. Jadi itu menurut versi Nasrani, Kristen, dan Katolik. Jadi versi berhala menurut Nasrani dan Islam itu berbeda. Sekian, sampai jumpa, Bapak yang memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apapun yang disembah selain Yahweh itu berhala. Saudara-saudara, apapun yang disembah selain Yahweh itu namanya berhala. Itu versi umat Nasrani, Kristen, dan Katolik. Jadi versi kita umat Nasrani, Kristen, dan Katolik adalah apapun yang disembah selain Yahweh itu adalah berhala, saudara-saudara. Itu menurut versi kita umat Nasrani, Kristen, dan Katolik. Dan saudara-saudara, menurut versi Islam lain lagi. Kalau versi Islam, apapun yang disembah selain Allah itu namanya berhala. Jadi versi kita umat Nasrani, Kristen, dan Katolik dengan versi umat Islam itu berbeda, saudara-saudara. Dan marilah kita berjalan di jalur kita masing-masing. Sekian, sampai jumpa. Bapak yang memberkati saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Haleluya, amin.